Ibu Saudara, senang bertemu Bapak Ibu Saudara mungkin di rumah lewat streaming seperti ini. Sungguh karena kemurahan Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Sekali lagi naikkan, sungguh karena kemurahan-Nya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada, amin, sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Bersama-sama kita menyembah Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, amen, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Bapa. Oleh karena kemurahan Tuhan, amin, ku ada. Terima kasih Tuhan sampai hari ini. Sungguh oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Bersama-sama sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, sungguh Engkau hebatnya, Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Kami menyembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagi. Selamanya Kau hebat bagi. Selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Bapa, karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami memuji, memuliakan
bukan kuat hebat kami. Semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Kita mau lanjutkan pujian kita, Bapak Saudara. Sungguh kita tidak bisa berjalan sendiri. Hanya dengan Tuhan kita dimampukan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Boleh yang di rumah juga bergoyang, gak apa-apa. Kita memuliakan Tuhan. Kita ekspresikan sukacita kita. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku Sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya. amin. Kau tutup langkah. Katakan Tuhan Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yuk kita katakan bagi Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Tak ada yang kita ragukan ketika kita berjalan bersama Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku ragu Amin. akan kesetiaan-Mu. Terima kasih Kau Tuhan. pegang hidupku Sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya. sungguh Dia tuntun langkah kita. Langkah Katakan Tuhan Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, Amin. ku kan Kami berjalan percaya dari membawa kami kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan Terima kasih Bapa. dari kemuliaan sampai kemuliaan Selamanya. Oh, selamanya. kami mau Tuhan. Oh, Selamanya. beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Sungguh hanya dengan Dia kita dimampukan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tiba saatnya kita mau mendengarkan suaranya lewat hambanya. Kita mau siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Sungguh kalau situasi saat ini tidak memungkinkan, tetaplah pegang janji Tuhan.
yang terjadi dalam hidupku ini. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Sungguh tiada yang mustahil, amin, bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil, amin, bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, amin. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Tuhan Yesus, Yesus, ku percaya padamu. Tuhan Yesus, Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua ada dalam lindungan Tuhan. Orang yang percaya, orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan lindungi kita. Kita langsung pada pemeriksaan firman Tuhan, di mana kita akan lanjutkan minggu yang lalu tentang kelebihan-kelebihan Saul yang luar biasa, dan biarlah itu kita teladani ya, menjadi bagian hidup kita, bahkan bila perlu kita tambahkan. Minggu yang lalu kita sudah sampai pada bagian yang ke-6. Sekarang kita akan masuk pada bagian yang ke-7. Kita temukan di dalam 1 Samuel 9 ayat 27 yang ke-7 ini. 1 Samuel 9 ayat 27. Ketika mereka turun sampai ke ujung kota, berkatalah Samuel kepada Saul, "Katakanlah kepada bujang itu, supaya ia pergi mendahului kita. Tetapi berhentilah engkau sebentar, maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah." Iya, jadi untuk mendengarkan firman Tuhan kita harus tenang, yang kita mau tenang. Di sana dikatakan Samuel kepada Saul, "Tetapi berhentilah engkau sebentar, maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah." Jadi kalau kita mau dengar firman Tuhan, kita mau rindu firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita harus berhenti.
Ya, tidak bingung HP, tidak bingung orang lain, tidak bingung rumah dan lain sebagainya. Harus ada saat teduh, ya, di mana saat yang khusus kita mau mendengar suara Tuhan yang tertulis, yaitu Alkitab kita. Kalau kita baca di dalam Kisah 17 ayat 11, Kisah 17 ayat 11. Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Iya, orang-orang Yahudi di kota itu, kota Berea dalam hal ini. Ya, kalau kita lihat judul perikop, Paulus dan Silas di Berea, itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kenapa? Karena mereka menerima firman itu dengan rela hati, ya, tidak dengan bersungut-sungut, tidak dengan lalu sok pinter, ya, saudara-saudara. Dan mereka menyelidiki kitab suci itu, ya, apakah semuanya itu benar, sehingga hatinya menjadi baik. Ya, saya yakin saat hati kita baik, Tuhan senang. Ya, Tuhan melihat hati, bukan melihat luar kita. Sebab itu perlu firman Tuhan kita selidiki dengan baik. Kalau kita baca di dalam Imamat 24 ayat 7 dan 8, di sana dikatakan tiap hari Sabat roti sajian diganti dengan yang baru. Ya, jadi kalau kita ingin mendengarkan firman Tuhan harus selalu punya saat-saat teduh, ya, hati yang tenang, hati yang tidak bingung dengan perkara-perkara yang lain, hati yang fokus, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau kita dalam Keluaran 24 ayat 18, Musa mendapatkan 10 hukum Taurat dan petunjuk tentang tabernakel setelah dia 40 hari 40 malam di Gunung Sinai. Musa juga bersaat teduh, ya, bahkan 40 hari 40 malam. Lukas 3 ayat 2, firman Tuhan datang kepada Yohanes Pembaptis bukan saat dia ada di istana, ya, tapi dikatakan saat dia ada di padang gurun yang sepi. Ya, dia bisa fokus, dia bisa bersendiri dengan Tuhan, hatinya dibuka untuk Tuhan, dan dia akan mendapatkan hal-hal yang baik dari Tuhan. Kedelapan, kita akan temukan di dalam 1 Samuel 10 ayat 9 sampai 11. Ya. Ada banyak kelebihan Saul, jadi kita harus memeriksa dengan cepat, Bapak Ibu Saudara. Saya temukan ada 15. Bisa enggak kita selesaikan? Tapi mari kita selesaikan. Bapak Ibu Saudara harus tanggap, cepat nangkap, ya. Dan saya kira akan selesai. 1 Samuel 10 ayat 9 sampai 11. 1 Samuel 10 ayat 9 sampai 11. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apakah Saul juga termasuk golongan nabi? Iya, jadi hati Saul itu diubah oleh Roh Allah. Ya, sampai orang-orang itu merasa heran, ya, dikira Saul ini adalah seorang nabi karena dia ada di antara para nabi. Ya, saudara-saudara, sungguh tabiat kita harus kita salut dengan tabiat ilahi, ya, di mana kuasa Roh Kudus berkuasa atas kita. Kalau kita baca Roma 8 ayat 13, jika kamu menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya, jadi kita abaikan pikiran daging. Pikiran-pikiran daging itu berlawanan dengan Roh. Ya, Roma 8 ayat 6 mengatakan keinginan daging adalah maut, keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Lalu kita bertanya, apa itu keinginan daging? Coba kita baca Galatia 5 ayat 19 sampai 21.
Galatia 5 Ya, ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percerideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. iya, ya. Jadi perbuatan daging nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Ya mungkin kita nggak nyembah patung, ya, tapi menyembah berhala itu berarti menggantikan Allah dengan yang lain. Ya, segala sesuatu yang menggantikan Allah itu berhala. Segala sesuatu, saudara-saudara. Ya. Jadi mari kita tinggalkan ini. Roh pemecah, dengki, pesta pora, mabuk, kepentingan diri sendiri. Saudara-saudara, kita mau tinggalkan. Karena apa? Karena berujung kepada maut. Ya, tidak menikmati, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita mau hidup di dalam roh. Ya, nah, sekarang kita lihat apa sih hasil dari roh yang kita turuti, ya, yang kita taati. Ayat 22 dan 23. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Iya, ya. Kelemah lembutan mau diajar. Ya, penguasaan diri, kita dapat menguasai diri kita. Itu sebagai seorang pahlawan, kata Amsal, ya. Saudara-saudara, jangan sampai makin lama di dalam Tuhan kita makin menjadi tidak baik, ya. Tapi makin lama di dalam Tuhan kita harus makin baik seperti Kristus. Sangat menyedihkan kalau orang makin lama di dalam Tuhan, di dalam pelayanan, tabiatnya makin tidak karuan. Kenapa? 1 Petrus 5 ayat 17 mengatakan karena dia memadamkan suara roh. Ya, dia enggak gubris, dia tidak hiraukan lagi apa yang Roh Kudus berbicara kepada dia. Dan saya yakin apa yang dibicarakan oleh Roh Kudus pasti sesuai dengan firman Tuhan. Ya, yang kita baca, yang tertulis, saudara-saudara. Selain memadamkan suara roh, kita juga mendukakan saudara-saudara. Ya, jadi kita langgar, nggak boleh A, kita lakukan A. Ya, Roh Kudusnya berduka. Saudara-saudara, ya, dan masa depan yang suram akan menanti kita. Ya, tapi orang yang diubahkan oleh Roh Kudus itu seperti mengganti kaset dalam tape atau video. Ya, orang yang diubahkan oleh Roh Kudus itu seperti mengganti disket dalam komputer. Ya, dulu bohong, sekarang jujur. Dulu dendam, sekarang mudah mengampuni. Ya, terus mengampuni 70 kali 7 kali kata Tuhan. Ya, dulu khawatir, takut, tapi sekarang percaya, pasrah, berjaga-jaga berdoa. Nah, itu bagian kita. Selebihnya adalah bagian Tuhan. Ya, saudara-saudara, kita berjaga-jaga, kita hati-hati, ya, kita enggak sembarangan. Kalau sembarangan itu namanya mencobai Tuhan, bukan iman itu mencobai Tuhan, saudara-saudara. Wah, enggak apa-apa, COVID-19 lalu saudara kumpul terus sama-sama, sebab itu gereja kita mentaati, ya, saudara-saudara. Dulu bodoh secara rohani, tapi Roh Kudus mengubah dia menjadi orang berhikmat sekarang. Amin, saudara-saudara, luar biasa, ya, puji nama Tuhan. Nah, kekristenan itu sebenarnya dipadatkan dengan 4M, ya, mengaku atau percaya, lalu menyerah atau taat. Ya, orang percaya itu harus taat. Omong kosong kalau kita mengatakan percaya tapi kita enggak pernah taat, itu namanya bukan orang percaya. Ya, setelah taat, lalu mengabdi menjadi hamba. Ya, hamba itu enggak punya hak, taunya kewajiban. Kewajiban melakukan kebenaran sekarang. Kalau dulu kewajibannya cuma melakukan dosa. Saudara-saudara. Dan yang terakhir mengalahkan atau menjadi pemenang. Ya, 4M.
mengaku, menyerah, mengubah, mengabdi, lalu mengalahkan. Puji nama Tuhan, haleluya. Mari kita lihat ke-9, kita bisa baca di dalam ayat 15 dan 16 dari 1 Samuel pasal yang ke-10. Satu Samuel 10 ayat 15 dan 16. 1 Samuel 10 ayat 15 dan 16. Kemudian paman Saul itu berkata, "Coba ceritakan kepadaku apa yang dikatakan Samuel kepada kamu." Kata Saul kepada pamannya itu, "Terus saja diberitahukannya kepada kami bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan. Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya." Iya, apa artinya Bapak Ibu Saudara? Ya, dia tidak membanggakan diri. Ya, dia tidak sombong. Ia tidak memberitahukan kepada pamannya Abner bahwa ia telah dilantik menjadi raja. Ia tidak takabur dengan apa yang ia capai. Ya, karena dia sadar semuanya dia dapat dari Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 7 mengatakan, apa yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Ya, jadi kalau kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu bukan dari kita sendiri. Ya, kita lahir dengan telanjang, enggak bawa apa-apa. Ya, kalau kita punya apa-apa, dari Tuhan. Ya. Dari siapa? Dari orang tua, dari bos kita. Saudara-saudara. Ya, jadi orang tidak cukup pandai, tapi perlu juga pembentukan karakter. Ya, satu kali ada anak yang pandai, ya, dia tunjukkan itu mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ya, karena itu saat dia selesai pendidikan, dia dipromosikan kedudukan yang lebih tinggi dari biasanya. Ya, dia lebih cepat dari orang-orang yang lain. Bahkan satu kali kelak dia menjadi manajer dari perusahaan itu dalam waktu yang singkat. Ya, tapi apa yang dia perbuat? Ya, karena karakternya enggak diubah, dia menindas, ya. Diingatkan oleh karyawan yang lebih senior, saudara-saudara, dia malah marah, saudara-saudara. Ya, padahal Allah telah memberi kepandaian bakat. Tapi satu hal dia lupakan, karakter Allah itu tidak ada pada dirinya, saudara-saudara. Ya, sehingga saat dia di atas, dia tidak bisa bekerja sama dengan orang yang lain. Dia tidak rendah hati seperti Kristus. Dia mau menjadi manusia. Dia rendah hati, saudara-saudara. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita belajar untuk tidak memegahkan diri, tidak membanggakan diri. Haleluya. Ya, bahkan satu kali kelak, saudara-saudara, dia lawan pemilik dari perusahaan itu. Ya, awalnya dia pikir dia lebih pandai, dia sepelekan. Ya, dan akibatnya apa? Dia harus dikeluarkan, dia harus keluar. Dia pindah, dia berbuat lagi, dia keluar lagi, dia pindah lagi, dia keluar lagi. Saudara-saudara, ya, sampai orang ini terkenal di kota itu dan tidak ada perusahaan satupun yang mau menerima dia. Dan akhirnya dia menjadi penganggur. Saudara-saudara, pandai orangnya, ya, tapi karakternya enggak berubah. Tragis, ya, saudara-saudara. Mari kita lihat yang ke-10 dalam 1 Samuel 10 ayat 21 sampai 23. 1 Samuel 10 ayat 21 sampai 23. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis, tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Sebab itu ditanyakan pulalah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Iya, puji nama Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara, ayat ini menceritakan bahwa dia tidak memburu
mengejar kedudukan. Ya, malah dia bersembunyi, saudara-saudara. Ya, memang nggak perlu ya menonjolkan diri. Kalau memang layak, kehormatan itu akan datang sendirinya, sesuai dengan waktu Tuhan. Amin. Ya, orang yang memburu kedudukan itu malah menyatakan bahwa sebenarnya dia tidak layak untuk posisi tersebut. Ya, karena memang kedudukan itu yang penting ada pengorbanan dan pelayanan. Ya, saat kita punya karakter pengorbanan, saat kita tidak mementingkan diri sendiri, disitulah letak nilai kebesaran seseorang. Ya, dia tidak mementingkan diri sendiri, dia melayani dengan baik, saudara-saudara. Dan dia penuh dengan pengorbanan. Orang yang demikian adalah orang yang layak mendapatkan kedudukan. Kalau kita baca di dalam Lukas 22 ayat 26, coba kita baca. Lukas 22 ayat yang ke-26. Lukas 22 ayat 26. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Iya, ya. Tidaklah demikian, melainkan orang yang terbesar di antara kamu hendaklah ia menjadi yang paling muda. Pemimpin sebagai pelayan. Ya, kalau kita punya karakter melayani, kita akan menjadi orang besar, ya, seperti Kristus. Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Ya, jadi Kristus memang juga enggak memburu, mengejar kedudukan, tapi memang dia layak untuk mendapatkan itu. Ya, kenapa Yosua bisa menjadi pengganti Musa? Bukan Yosua orang besar, ya, bukan Yosua itu family, ya, orang dekat, ya, tapi Alkitab mencatat Yosua itu seorang abdi, seorang hamba dari Musa. Ya, kemanapun Musa pergi, disitulah ada Yosua. Luar biasa, ya, bukan orang yang dekat sebetulnya, bukan family, bukan ada hubungan keluarga, tapi Yosua mengikuti Musa, saudara-saudara, mengabdi, menjadi hamba Musa. Ya. Kita harus tahu, orang di atas kita itu wakil Tuhan. Ya, dia punya otoritas dari Tuhan. Ya, saudara-saudara, kita nggak bisa nyelonong sendiri. Ya. Ada orang tua, ada guru. Ya, kemarin kita sama-sama baca. Kenapa Elisa bisa menggantikan Elia? Juga demikian, ya. Dia cuma remeh pekerjaannya. Alkitab mencatat dia pembasuh kaki Elia. Ya, pembasuh kaki Elia. Sangat mungkin jelek, ya, tidak enak. Mungkin ada yang lebih dekat dengan Elia, tapi mereka enggak menggantikan Elia. Ya, tapi justru Elisa. Mari kita belajar, penuh pengorbanan, rendah hati, saudara-saudara. Kehormatan akan mengejar kita. Amin. Mari kita lihat ke 11 dalam 1 Samuel 10 ayat yang ke-26. 1 Samuel 10 ayat 26. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Iya, ya. Jadi pengikutnya adalah orang-orang yang digerakkan Tuhan. Ya, Saul tidak menggunakan pengaruhnya atau akal bulusnya, akal liciknya untuk mencari pengikut-pengikut. Ya, saudara bandingkan dengan Absalom. Ya, dengan akal licik, dengan tipu daya, ya, orang-orang ikut Absalom. Dia jelek-jelekkan Daud. Ya, ini pemimpin yang tidak baik, saudara-saudara. Marilah kita menjadi pemimpin keluarga, pemimpin perusahaan, pemimpin di kaum muda dan lain sebagainya. Saudara-saudara, tidak memakai akal licik, ya, tidak memakai pengaruh, saudara-saudara, ya, tapi digerakkan oleh Tuhan, dan itulah pengikut yang sejati. Ya, hanya nabi-nabi, gembala-gembala yang palsu yang membujuk orang dengan akal licik, dengan pengaruh, ya, supaya orang mengikuti dia, saudara-saudara. Coba ayat-ayat ini kita baca, ya. Roma 16 ayat 18. Roma 16 ayat 18. Roma 16 ayat 18.
Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Iya, ya. Katanya muluk-muluk, saudara-saudara. Ya, omongannya manis-manis. Nah, ini orang-orang yang menipu. Ya, dan ini hanya orang-orang yang palsu, gembala palsu, nabi palsu. Ya, omongnya manis-manis. Padahal firman Tuhan itu kebenaran, bukan ngomong manis-manis. Ya, firman Tuhan ngomong A ya kita sampaikan A. Ya, jangan A kita bilang B, saudara-saudara. Ya, surat Timotius mengatakan menyenangkan telinga, saudara-saudara. Ya, yang bagus-bagus, yang enak-enak. Ya, padahal kenyataan hidup ini bukan yang bagus-bagus saja. Ya, ada yang jelek, ada yang tidak baik. Ya, itu kita harus sampaikan, saudara-saudara. Galatia 4 ayat 17 dan 18. Galatia 4 ayat 17 dan 18. Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antara kamu. Iya, ya, saudara-saudara, tidak dengan tulus hati. Ya, supaya mereka giat untuk apa? Mengikuti mereka. Ya, bukan mengikuti Tuhan, tapi mengikuti Allah. Nah, ini juga nabi palsu. Ciri-cirinya apa? Pemimpinnya diagungkan. Ya, pemimpinnya ditinggikan. Tuhannya nomor 2. Wah, hebat si A itu bisa bernubuat. Padahal nubuatnya nggak pernah digenapi, saudara-saudara. Terlalu bodoh mengikuti orang-orang yang demikian. Ya, saudara-saudara. Mari kita belajar mengikut Tuhan. Dan saat kita menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang baik. Ya, pemimpin yang benar, yang tegas, salah bilang salah. Saudara-saudara, ya, bukan yang lain. Haleluya. Dan itu ada pada Saul. Ya, saudara-saudara. Luar biasa. Mari kita lihat yang ke-12, 1 Samuel 10 ayat 27. 1 Samuel 10 ayat 27. Tetapi orang-orang Dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli. Puji nama Tuhan, haleluya ya. Jadi bersikap tuli terhadap kritik yang ingin menjatuhkan kita, saudara-saudara, itu enggak perlu ditanggapi. Ya. Jadi enggak perlu ditanggapi ya, sambil kita mengoreksi diri apa benar apa yang dikatakan orang itu ya. Jadi enggak usah tawar hati, saudara-saudara. Ya, kita harus menganggap sepi semua fitnaan ya. Orang-orang yang benci kita biasa itu ya, dia omong yang lain supaya kita tersingkirkan ya, dan itu enggak perlu dihiraukan. Kalau dihiraukan justru kita jadi stres, saudara-saudara. Ya, kita ikut gila, saudara. Ya, enggak perlu diingatkan, saudara-saudara. Ya. Amsal 26 ayat 4 mengatakan, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Ya, jadi terhadap orang bodoh, orang Jawa bilang sing waras ngalah. Ya, terhadap orang yang enggak waras, kita harus punya prinsip sing waras ngalah. Puji nama Tuhan, haleluya. Ya, saudara-saudara, kalau enggak kita ikuti terus ya kita sama gilanya, saudara-saudara. Kita bukan orang waras, kita orang gila. Ya, 1 Petrus 3 ayat 16, coba kita baca. 1 Petrus 3 ayat 16, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Iya, ya. Itu saya alami, saudara-saudara, saat pelayanan pertama saya di Surabaya. Ya, satu kali saya disuruh melayani di gereja cabang, saudara-saudara. Ya, gereja cabang ini tinggal 1-2 orang, lalu diserahkan ke saya. Nah,
rumah yang ketempatan itu, saudara-saudara, menganggap remeh saya. Ya. Pelayanan saya diganti oleh anak-anak sekolah Alkitab. Ya sudah, saya biarkan aja. Ya, padahal dulu-dulunya itu yang melayani anak-anak sekolah Alkitab, saudara-saudara. Enggak pernah banyak, selalu habis. Dan saya ikut merasakan di situ. Ya, saya seorang majelis yang mungkin dianggap remeh, saudara-saudara, ya enggak apa-apa. Tapi satu kali pemilik rumah berkata kepada saya, ya, saat hari Natal dia mengatakan, Nip, kalau tiap minggu rame kayak gini enak. Ya, karena kalau hari Natal itu di-drop dari gereja pusat, ya, rumah itu penuh sekali. Saudara-saudara, ya saya bilang, ya kita berdoa aja Om. Ya, nah sebelum saya full time ke Solo, saudara-saudara, gereja itu penuh. Ya, rumah itu belum gereja, saudara-saudara. Nah, pemilik rumah itu datang, ya, dia biasa mondar-mandir Makassar, Surabaya, Makassar, Surabaya. Ya, dan dia datang, dia bilang, wah sekarang banyak nih. Ya, saya bilang bukan karena saya. Ya, saya masih kerja, saudara-saudara, mana bisa terlalu banyak waktu untuk gereja cabang ini. Ya, saya ya cuma melayani aja. Tapi saya yakin itu karena karya Tuhan. Ya, dulu datang 1 orang, 2 orang, itu pun pembantu rumah tangga. Ya, saudara-saudara. Nah, akhirnya saya mau full time, penuh sekali. Ya, kebaktian biasa itu, saudara-saudara. Jadi ada orang yang menghina kita, meremehkan kita, masa bisa sih? Ya, saya yakin bersama dengan Tuhan bisa. Ya, menyerah kepada Tuhan, saya yakin bisa. Tidak ada yang mustahil. Ya, masalahnya nanti Saul ini jadi jelek karena meninggalkan Tuhan. Ya, dia tidak percaya dan itu ditunjukkan dengan ketidaktaatannya. Ya, oleh sebab itu kita ayat mas yang kita periksa di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 20 dan 21, ya, ujilah, pegang yang baik. Ya, yang jelek dibuang. Kejelekan Saul kita buang. Mari kita ambil yang baik. Amin, Bapak Ibu Saudara. 1 Samuel 11 ayat 5, kita temukan yang ke-13. Ya, kita sudah sampai yang ke-13. 1 Samuel 11 ayat yang ke-5. 1 Samuel 11 ayat yang ke-5. Saul baru saja datang dari padang dengan berjalan di belakang lembunya. Dan ia bertanya, ada apa dengan orang-orang itu? Sehingga mereka menangis. Mereka menceritakan kepadanya kabar orang-orang Yabes itu. Iya, ya, Saul baru saja datang dari padang dengan berjalan di belakang lembunya. Ya. Apa artinya ini, Bapak Ibu Saudara? Dia biasa dengan pekerjaan yang kasar. Ya, biar meskipun dia sudah diangkat menjadi raja, ya, dia tidak segan-segan menggembalakan lembu. Saudara-saudara, ya, oleh sebab itu mari kita belajar. Jangan alergi dengan pekerjaan kasar. Ya, karena semua pekerjaan itu halal dan mulia. Ya, saudara-saudara, apapun jenisnya. Ya, jangan alergi terhadap pekerjaan. Ya, asal pekerjaan itu benar, pekerjaan itu halal, semuanya itu memuliakan Tuhan. Ya, Paulus itu tukang kemah, saudara-saudara. Ya, padahal dia seorang rasul yang besar. Ya, dia tidak alergi dengan pekerjaan. Tuhan Yesus lebih-lebih. Dia anak tukang kayu, bukan hanya tukang anak, ya, tapi dia tukang kayu, saudara-saudara. Ya, kita nggak perlu minder, saudara-saudara. Ya, saya waktu naik motor, orang bilang, loh, Om kok naik motor? Emangnya kenapa naik motor? Ya, nggak boleh, saudara-saudara. Ya, jangan alergi. Ya, motor lalu dianggap, wah ini pendeta kerucuk ini pendeta kampung, desa. Ya. Ngapain asal saya tidak mencuri, motor-motor saya sendiri, kok bingung. Ya, saudara-saudara. Pengkhotbah 9 ayat 10 mengatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu dengan sekuat tenagamu. Puji nama Tuhan. Ya, Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya. Apapun pekerjaan kita di kantor, kerjakan seperti kepada Tuhan. Ya, Tuhan ada di mana-mana, Tuhan itu baik. Ya, kalau orang minta jalan 1 mil, jalanlah 2 mil, saudara-saudara. Ya,
Masuk kantor jam 8, jangan datang jam 10. Ya. Tapi coba jam 8 kurang 15 menit. Ya. Datang di kantor ada bagian sapu, tapi tukang sapunya enggak datang. Mari kita belajar nyapu sendiri. Ya, jangan alergi pokoknya dengan pekerjaan kasar apapun. Amin, Bapak Ibu Saudara, luar biasa Tuhan kita mengubah kehidupan Saul. 1 Samuel 11 ayat yang ke-6. 1 Samuel 11 ayat yang ke-6, ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia, dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Iya, ya, marah yang suci, saudara-saudara. Ya, ia marah karena apa? Karena umat Tuhan dihina, nama Tuhan dicela. Ya, ini kemarahan yang suci, yang tidak dapat dibiarkan ketika melihat moral yang rusak, rohani yang rusak. Ya, malah kalau saudara baca, saudara-saudara, Imam Eli, ya, Imam Eli tidak mencela anak-anaknya yang berbuat salah, malah dia ditegur oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara, haleluya. Ya, karena apa? Karena roh yang jelek itu bisa transfer, saudara-saudara. Ya, ada seorang hamba Tuhan mengatakan, wah ini sionya sama ini dengan pendetanya. Ya, pendetanya jatuh dan ada banyak jemaat yang jatuh dengan perbuatan yang sama, saudara-saudara. Ya, mari kita belajar untuk mengerti yang suci. Ya, Keluaran 32 ayat 19, Musa marah ya ketika orang Israel bikin lembu emas. Ya, saudara-saudara, Nehemia marah terhadap kejahatan dan ketidakadilan yang ada di antara sesama orang Yahudi. Ya, bahkan Tuhan Yesus marah melihat orang Farisi yang munafik. Ya, saat Tuhan Yesus menyembuhkan orang mati tangan sebelah pada hari yang Sabat, ya, pada hari Sabat, saudara-saudara. Haleluya, ya. Jadi kita harus belajar, saudara-saudara, untuk marah yang suci. Kalau tidak marah, seperti Imam Eli, anaknya yang jahat tidak dicela, justru dia yang ditegur oleh Tuhan. Ya, saudara bisa baca di dalam 1 Samuel 2 ayat 29. Ya, bahkan saya pernah mengatakan orang yang tidak pernah marah itu orang yang tidak mengerti kebenaran. Ya, sabar. Ya. Enggak pernah marah. Dia enggak ngerti kebenaran, saudara-saudara. Bahkan itu jelek. Amin, Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, haleluya. Ya, marah tapi jangan sampai berbuat dosa. Ya, jangan sampai matahari terbenam. Kalau sampai matahari terbenam besok tetap marah, itu namanya dendam. Ya, dan itu tidak baik, saudara-saudara. Marah boleh untuk membuat sesuatu menjadi baik. Ya, nah mari kita lihat yang terakhir, saudara-saudara. Di dalam 1 Samuel 11 ayat 11 sampai 13. 1 Samuel 11 ayat 11 sampai 13. Keesokan harinya Saul membagi rakyat itu menjadi 3 pasukan. Mereka itu masuk ke tengah-tengah perkemahan musuh pada waktu kawal pagi dan memukul kalah orang-orang Amon sebelum hari panas. Dan terserak-seraklah orang-orang yang lolos itu, sehingga di antara mereka tidak ada tinggal 2 orang bersama-sama. Lalu berkatalah bangsa itu kepada Samuel, siapakah yang telah berkata, masakan Saul menjadi raja atas kita? Serahkanlah orang-orang itu, supaya kami membunuhnya. Tetapi kata Saul, pada hari ini seorang pun tidak boleh dibunuh, sebab pada hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada Israel. Luar biasa ya. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Ya, orang-orang yang bilang, wow masa bisa Saul itu, orang enggak beres ya. Saudara, sekarang ternyata Saul dapat mengalahkan orang-orang Amon. Ya. Lalu orang yang dengar, ada orang yang mengatakan menghina Saul, mengkritik yang jahat Saul. Mereka bilang bunuh aja. Ya. Tapi Saul bilang apa? Saudara-saudara, marilah kita pergi ke Gilgal dan membarui jabatan raja. Ayat 13, ya, sebab pada hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada Israel. Pada hari ini seorang pun tidak boleh dibunuh. Ya, jadi dia berjiwa besar, dia memberi pengampunan dan berbuat baik kepada mereka yang sinis kepadanya. Ya, kepada mereka yang enggak senang kepada Saul. Saudara-saudara, luar biasa ya. Coba kita baca Roma 12 ayat 17 sampai 21.
Roma 12 ayat 17 sampai 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah Hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Iya, puji nama Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara, kamu membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, inilah karakter Allah. Lukas 6 ayat 36 mengatakan, "Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu murah hati." Ya, dalam bahasa Yunani, murah hati ini disebut oiktirmon. Ya, oiktirmon. Ya, apa artinya oiktirmon? Saudara-saudara, mudah melupakan sakit hati. Ya, mudah mengampuni tanpa ragu-ragu. Saudara-saudara, bersikap baik meskipun diperlakukan tidak baik. Ya, dan terakhir, murah hati ini suka memberi. Ya, jadi memang bukan suka memberi aja, tapi mudah melupakan sakit hati. Ya, bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Mengampuni tanpa ragu-ragu. Ya, sebelum orang itu minta ampun, saudara-saudara, mari kita punya prinsip, saya ampuni kamu. Ya, saudara-saudara, kita benar belum tentu dibalas benar. Ya, bisa saja kita benar dibalas tidak benar. Ya, itu memang sakit hati kita. Ya, saudara-saudara. Tapi serahkanlah ke dalam tangan Tuhan. Ya, Tuhan yang akan membalas, bukan kita. Ya, kalau kita balas, kita ikut salah. Saudara-saudara, ya. Saul gak senang hati dengan Daud. Kalau Daud membalas, Daud juga sama-sama salahnya. Ya, suami istri, awalnya benar mungkin suaminya. Ya, tapi dia balas, akhirnya ya sama-sama tidak benarnya. Ya, karena membalas, saudara-saudara. Ya, sebab itu jangan dibalas. Ya, nanti Tuhan akan membela kita. Kalau kita balas, ya sudah dibalas kita sendiri, ya Tuhan nggak mau membalasnya. Ya, tapi coba kita nggak balas. Ya, kita akan dibenarkan, kita akan dimenangkan oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya sering melihat dalam satu pernikahan keluarga, istrinya nuduh suaminya yang salah, suaminya bilang nuduh istrinya yang salah. Saya cuma ambil kesimpulan, ya dua-dua salah. Saudara-saudara, ya. Tapi coba kalau yang satu ngalah terus, pasti saya bela. Kamu sih nggak benar, salah terus, berbuat jahat terus. Suamimu benar atau istrimu benar, diem aja. Kamu yang kebangetan. Tapi berbalas-balasan, ya saya bilang dua-dua salah. Betul? Saudara-saudara, ya. Mari kita berjiwa besar, memberi pengampunan, berbuat baik kepada mereka yang sinis terhadap diri kita. Ya, luar biasa, ya, saudara-saudara. Mari kita belajar, ya, dan kita sudah temukan ada 15 kehebatan Saul, ya, dan kita mau praktekkan dalam hidup kita. Bahkan mungkin kita tambahi, ya, jangan sampai kita seperti Saul. Setelah dia hebat, lalu dia merosot. Mulai tidak taat, mulai memakai daging, mulai pakai pikiran. Ya, dia iri hati terhadap Daud dan seterusnya. Nah, akhirnya tragis dia bunuh diri, saudara-saudara. Firman Tuhan sampai di sini, Bapak Ibu Saudara, biarlah ini menjadi berkat buat kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Sorgawi, kami bersyukur sudah menemukan hal-hal yang baik pada diri Saul yang akhirnya menjadi raja. Kami rindu juga mempunyai karakter yang baik dan itu dimulai dengan hati yang baik. Haleluya. Sebab itu kami mau pikirkan terus apa yang baik, apa yang berkenan kepadamu, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kami pikirkan dan kami mau melakukan dalam kehidupan kami. Memang ada tantangan, ada kesulitan, terutama daging kami.
Tapi kami bersyukur kami sudah lahir baru, Roh Allah tinggal di dalam kami, dan itulah memberikan kemampuan kepada kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, Engkau pakai mereka lebih hari, lebih indah. Kami sadar hari-hari ini kami makin melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami mau mempersiapkan diri kami seperti Saul pada akhir zaman yang menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sebagai alat-Mu.